Pak Suroso ini adalah orang baik, sopan, dan paling rajin bekerja. Namun sayang agak susah kalau diajak sholat. Ternyata ini adalah alasannya. Alasannya sakit. Yang pertama itu memang sakitnya yang ini enggak Pak, tapi ngantuknya ini Pak. Oh, jadi bukan sakit kemarin itu waktu Jumat kemarin. Nah, itu memang sakit lagi. Mulus-mulus perutnya Pak gitu. Pak. Oh, waktu kemarin mules-mules. Kalau sekarang Enggak, teman, tapi ngantuk deh bawaannya Pak ngajar. gitu loh. Dulu salah katanya apa tadi? Dulu sakit perut. Sekarang kurang tidur ya? Ya. Tapi hari Jumat doang gitu yang begitu. Karena malas sholat Jumat. Sekarang enggak Pak. Alasan berbelit-belit kamu serasa kelakuan. Alasannya kemarin sakit perut, sekarang yang jujur aja lah, males sholatnya ya kan. Sekarang yang paling tapi udah 2 kali Jumat nggak sholat tadi ya. Di manakah letak kesalahan dunia pendidikan? Kadang niat, kadang disuruh. Emang usia berapa sekarang? 30-an. Usia 30 sholat masih disuruh-suruh ya? Kadang kan Udah punya istri belum? belum Pak. Lagi nyari Pak. Lagi nyari. Ya mana mau perempuan kalau laki-lakinya jarang sholat. Ternyata terkuak bahwa dia itu sangat merindukan kehadiran seorang wanita yang dicintainya. Dan disinilah Mau pacaran, nikah senjata aja gitu ya? untuk Dia mengarahkan mau beliau. diajak nikah. Mau cuman saya modalnya enggak ada ke SMA dia Pak. Hah? SMA Pak. SMA. Lulusan SMA ngajak nikah. Apa Suroso emang sekolah apa? Saya dulu memang STM tapi berhenti saya tuh Ternyata Suroso ini belum menemukan guru yang tepat sehingga sekolah di STM pun tidak tuntas dan keluar sebelum waktunya tanpa Sekarang jarang ijazah. sholat, ya itu. Kalau rajin sholat mah tuntas. Karena jarang sholat kamu sih. Akhirnya kita coba Suroso diajak berdialog dengan wanita yang bisa mengajak dirinya. Tentang beribadah. Jadi ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan sama Bu Nabela, sama Pak Suroso. Mungkin kita mulai dari Bu Nabela dulu ya. Iya, sebagai guru PAI di SMA 2. Ya, boleh Bu. Ada pertanyaan yang sebenarnya semua kita di sini pasti melaksanakan yang namanya sholat. Iya, betul. Dalam diskusi ini sengaja Pak Suroso dengan 2 wanita cantik, ibu-ibu yang masih gadis ini diajak berdiskusi secara terbuka tentang apa itu pentingnya sholat. Dalam sholat itu bukan suatu beban ya Bu, melainkan kewajiban kita. Istilahnya kalau misal kita jasmani itu pasti butuh makan. Nah, rohani kita butuh apa? Nah, salah satunya rohani kita sebagai umat Islam yaitu sholat atau beribadah. Nah, bisa jadi ketika kita sholat itu kita meluangkan waktu sebentar untuk bercerita kepada Allah tentang apa yang kita rasakan. Apa yang kita seperti rasakan. itu. Iya, betul. Jadi garis besarnya adalah ya memang Kebutuhan kita. hidup aja butuh makan Nah, gitu kan ya. betul. Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya jiwa. Iya, kan ada rohani. jasmani, ada rohani. Ada jasmani, ada rohani. Iya, sholat itu termasuknya rohani. Nah, rohani kita pun pasti membutuhkan yang namanya Betul. asupan. Nah, asupannya Iya. itu dengan cara ya kita berdoa kepada yang Maha Iya. Kuasa, kita bercerita apapun ceritanya gitu kan ya. Lalu bagaimana pendapat Pak Suroso tentang sholat itu? Islam, Pak. Islam ya, Pak ya. Menurut Pak Suroso, dari pandangan Pak Suroso, sholat itu kenapa sih penting? penting untuk menjadikan pikiran atau Jawabnya sungguh mengejutkan. Sholat itu untuk menenangkan pikiran dan menjernihkan. Tapi mengapa kok agak susah diajak sholat? Ternyata Pak Suroso ini termasuk orang cerdas. Mungkin ingin menunjukkan kecerdasannya kepada kaum ibu yang ada di sampingnya sehingga tampak dia begitu Bapak jawabannya. luar biasa. Terus juga tadi kan sebelumnya saya melihat nih Bapak Suroso berbincang dengan Bapak Haji, kepala sekolah kita di SMA Gubuk Apung ini. Nah, di video tersebut saya lihat Pak Suroso itu ditegur tuh sama Pak Haji.
kalau boleh diceritakan nih kan tidak semua orang melihat. Nggak tahu ya, kita juga. Kenapa sih Pak Suroso tadi ditegur sama Pak Haji? Boleh diceritakan Pak? Jumat sama Pak Haji. Mm-mm. Habis Pak sholat. Itu saya mau jadi sholat. Sama Pak Ujen, saya nggak mau tadi. Ketika diajak temannya menolak dan tidak mau, tetapi ketika diajak oleh kepala sekolah ternyata dia pun berangkat Tadi dan mau ada melaksanakannya. niatan buat sholat Jumat nggak apa? Atau kalau nggak diajak nih nggak mau Nggak sholat ikut gitu Jumat ya. gitu? Apa karena diajak nih? Oh ya udah sholat gitu. Tadi memang nggak ada kemauan yang kemarin tuh sholat nih. Lesu bacanya. Oh, lagi kurang sehat. lagi kurang sehat, jadinya nggak sholat. Menurut pengakuan Pak Suroso, kalau hari Jumat itu selalu banyak yang dirasa seperti sakit perut, kemudian ngantuk dan lain sebagainya. Inilah penyebabnya. Sehat, yang namanya ibadah itu udah jadi suatu kewajiban kita sebagai manusia. Karena setahu saya juga Allah itu tidak pernah mempersulit kita dalam hal beribadah, ya kan? Kayak tidak ada air, kita bisa berwudu melalui tayamum, ya kan? Nah, segitu baiknya gitu Allah sama kita gitu kan ya. Banyak keringanan ya. Banyak keringanan yang Allah berikan ke kita. Nah, begitu pula ketika kita sakit, ya kan, Allah tidak pernah menyuruh kita, oh ya udah kamu harus misalnya ya sujud, padahal sholat pun bisa kita lakukan Sambil duduk, berbaring Bisa. begitu. Apalagi yang seperti yang saya lihat saat ini, bukan saya ingin menyalahkan Pak Suroso, tapi ketika kita masih bisa berjalan, kita masih bisa dikasih nafas, hidup, yuk kita beribadah. Iya, Ya Bu, ya. apalagi kan sholat Jumat kan penting ya Bu. Penting. Apalagi dalam agama Islam itu barang siapa ya, laki-laki terutama kalau 3 kali meninggalkan sholat dengan sengaja Oh, itu gitu, Bu. jatuhnya keluar dari agama Oh, Islam. iya saya pernah Iya, dengar hadis itu atau dalil Iya. itu ya, ketika seorang laki-laki 3 kali tidak melaksanakan itu dengan ibadah pada sengaja. hari Jumat dengan sengaja, maka Iya, keluar dari agama Islam. keluar dari agama Islam Pak. Nah, kira-kira Bapak udah berapa kali nih Pak nggak sholat Jumat? Tapi Selama ini Pak, selama ini. Iya, kalau semisal dalam agama sih ada keringanan ya, kalau misalnya Bapak nggak bisa sholat Jumat karena ada misal kayak tadi sakit, tapi kita bisa ganti dengan sholat zuhur. Begitu. Berguru kepada Pak Suroso yang memahami makna di balik sholat, tapi karena tidak dibiasakan sejak kecil, maka mengalami kesulitan dikala sudah dewasa saat ini. Kini Pak Suroso membutuhkan perhatian dari lingkungannya. Ngelihat terutama laki-laki ya, ketika hari Jumat tuh jam 12 seharusnya itu sudah ada di masjid gitu dulu. Susah banget diajak sholat kemarin Jumatan, alasannya sakit. Setelah diajak bicara dari hati ke hati, akhirnya Pak Suroso sering mengikuti kepala sekolah naik kendaraan menuju masjid. Kalau sekarang enggak man, tapi ngantuk deh bawaannya, makan jagain jadi motor. Tugas seorang pemimpin itu ternyata tidaklah mudah. Sholat atau tidak sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Tapi Pak Suroso ingin sekali bisa melakukan sholat tanpa harus diajak orang lain. Tampaknya motivasi intrinsik yang perlu dikembangkan pada diri Pak Suroso ini. Saat diajak bicara dari hati ke hati, ternyata mendambakan kehadiran seorang wanita dalam hidupnya. Conditioning yang belum dilakukan sejak kecil ini adalah sumber masalah. Ketika dia sekarang sudah dewasa, satu-satunya yang perlu dibangkitkan adalah motivasi yang ada pada dirinya berhubungan dengan seorang wanita yang bisa diajak untuk kehidupan akhirat. Untuk itu Pak Suroso sekarang sudah mulai belajar sholat dan belajar memahami keinginan wanita yang berhubungan dengan religinya. Kini Pak Suroso baru sadar bahwa lelaki itu adalah imam dan wanita itu membutuhkan imam untuk membimbingnya menuju alam baka kelak.
Wanita itu butuh seorang pria yang taat beragama. Kita dengar suara azan berikutnya di sebelah sana. Jadi ada dua lokasi yang bersahut-sahutan. Inilah azan di Masjid Hagia Sophia. Kita dengarkan di sini.